Termasuk juga ada hadisatul ifki. Pernah dengar ya Bu ya, hadisatul ifki yang Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Itu pun perhatikan bagaimana Allah Rabbul Alamin pun menguji Aisyah radhiyallahu anha, diuji Bu. Ya, diuji dengan ujian yang begitu berat. Ujiannya berat, nggak sembarangan. Dituduh apa? Berzina. Jadi cerita singkatnya begini, Bu. Rasul SAW pergi satu perjalanan bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ontaknya berbeda. Ontaknya kaum wanita itu ada penutupnya, Bu. Di tengah perjalanan istirahat. Aisyah radhiyallahu anha buang hajat. Di zaman itu, Bu, tak ada toilet umum. Jadi kalau mau buang hajat bagaimana? Dia pergi ke padang pasir, dataran yang lebih rendah, itulah yang dipakai buang hajat, sehingga pas ketika jongkok, orang belakang nggak apa? Nggak lihat. Selesai buang hajat, Aisyah radhiyallahu anha balik lagi. Mau naik ke untanya, tiba-tiba beliau teringat, kok kalung saya nggak ada. Cari-cari kalungnya. Oh, jangan-jangan tadi terjatuh ketika buang hajat. Maka akhirnya kemudian Aisyah radhiyallahu anha pun ke sana. Dikira sudah masuk ke tempat itu yang di atas unta. Orang dulu nyebutnya sekedup atau semisalnya itu. Jadi kayak ada penutupnya gitu. Kayak ada tendanya atau tandunya. Dikira sudah naik. Akhirnya kemudian rombongan berangkat. Aisyah masih cari-cari di sana. Rombongan sudah berangkat, sudah jauh, Aisyah radhiyallahu anha baru kembali, Bu. Nah, udah nggak ada nih, kemana? Ternyata setelah kembali itu kalungnya ada. Jadi pas waktu mau turun, unta turun, kalungnya terlepas, kedudukan untanya. Untanya pergi berangkat, ada di situ. Ini ada ini. Karena pada saat itu di padang pasir mau kemana nggak tahu. Aisyah udah, saya tunggu aja lah di sini. Mungkin nanti pas Rasul sallallahu alaihi wasallam menyadari, balik lagi jemput saya. Akhirnya Aisyah diamlah di tempat itu, nggak bergeser kemana-mana. Sampai ternyata ada seorang sahabat ontaknya lelet. Rombongan udah istirahat, udah berangkat, dia baru datang. Safwan bin Mu'attal datang naik ontak. Ontanya lelet lambat. Tiba-tiba dilihat, kok ada hitam-hitam, itu siapa ya? Pakaiannya hitam. Dari situlah para ulama mengatakan pakaiannya Aisyah hitam-hitam kalau begitu. Pas turun, ternyata Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, begini saja, saya Anda sampai ke Madinah, wahai Aisyah. Naik di atas unta Aisyah. Cuman karena memang untanya Safwan bin Mu'attal bukan untuk perempuan, kan gak ada penutupnya. Safwan bin Mu'attal ya nuntun unta. Gak boncengan ini, Bu, gak boncengan. Masuk ke Madinah, orang semua mata tertuju padanya. Orang-orang munafik menjadikan momentum ini sebagai jalan untuk menjatuhkan Aisyah radhiyallahu anha, termasuk untuk mencoreng kehidupan rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Aisyah berzina nih dengan Safwan bin Mu'attal, disebarkan berita itu. Ketika Aisyah masuk Madinah, mendengar berita itu sudah tersebar, akhirnya Aisyah pulang ke rumahnya. Enggak pulang ke tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi pulang ke rumah orang tuanya, ke tempatnya sahabat Abu Bakar. Sampai setelah beberapa hari baru kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Aisyah dan memberitahukan bahwa telah turun wahyu ya yang menjelaskan bahwa Aisyah tidak bersalah. Aisyah bukanlah orang yang berzina. Ini kita nggak jelaskan secara detail rinci. Ini ada di dalam surat An-Nur ya pada ayat yang ke-11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang yang membawa berita dusta itu adalah sekelompok dari kalian saja. Terus ya Bu sampai ayat 22 ini bicara tentang